Upaya pencarian, evakuasi juga masih dilakukan. Bagaimana langkah koordinasi pemerintah Jawa Barat selengkapnya? Kita bergabung bersama dengan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Kang Emil, selamat pagi. Selamat pagi, Kang. Ini baik, dengan Marvin di studio, Kang Emil. Sejauh ini bagaimana rencana penanganan korban bencana gempa hari ini? Ya, saya kira hari-hari ke depan kita masih fokus pada search and rescue, terutama kepada 150 satuan yang kemarin diidentifikasi belum ditemukan. Kepada korban-korban yang sudah dirawat rumah sakit, kami mengambil kebijakan untuk disalurkan ke rumah sakit di luar Cianjur sebagian, karena mereka yang pasien dari Cianjur masih trauma kalau harus di Cianjur dan dirawat di dalam gedung. Jadi sudah mayoritas kami distribusikan kepada rumah sakit. Saya juga menghimbau rumah sakit yang menerima korban gempa Cianjur, mohon tidak menagih tagihannya kepada korban. Tagihnya ke pemerintah Provinsi Jawa Barat saja untuk pendanaannya. Saya mohon ini media juga menyampaikan. Yang berikutnya kita menangani pengungsi yang jumlahnya hampir 58.000. Memang pengungsi ini terbagi beberapa hal, Kang. Pertama, yang masuk ke dalam pusat-pusat pengungsian, tapi juga banyak yang membuat tenda-tenda kecil tidak jauh dari rumahnya. Tidak bisa dipaksa juga karena mereka merasa ingin dekat dengan rumah, ada kekhawatiran ini itu dan lain sebagainya. Nah, dua-duanya kita bantu. Kuncinya memang sekarang adalah cukup kompleks, Kang, karena Cianjur itu situasi alamnya itu berbukit-bukit, lahan miring dan sebagainya. Betul. Jadi masih ada warga-warga yang melaporkan tidak berani keluar rumah tapi belum tertangani. Nah, pagi ini saya sudah meminta Polda Jabar, TNI, karena setiap desa kan punya Babin Kaptipmas, Babinsa untuk door to door, pagar betis ibaratnya menyisir apakah masih ada di rumah-rumah warga yang nggak bisa keluar ke posko tapi belum mendapatkan bantuan. Itu juga kita lakukan. Pagi ini sekitar 2 miliar rupiah kami belanjakan untuk kebutuhan yang rata-rata sama ya. Kebutuhan makanan, kebutuhan obat-obatan, bayi, ibu-ibu, dan lain sebagainya, tenda, terpal, itu kita maksimalkan. Koordinasi sangat baik karena ada BNPB untuk koordinasinya, kemudian ada Basarnas untuk search and rescue, 2 helikopter juga sudah disiapkan. Untuk daerah-daerah yang terputus jalur daratnya, kita lakukan evakuasi menggunakan helikopter, kira-kira begitu. Nah, pusat komando juga dipusatkan di pendopo Bupati Cianjur, sehingga semua informasi, bukan juga warga banyak yang ingin, Pak Gub pengen nolong, pengen ngebantu, kirim kemana, maka saya sampaikan di sini, semua yang berniat membantu mohon berkoordinasi atau di drop di pendopo Bupati Cianjur. Nanti setiap siang seluruh kepala desa akan datang ke pendopo Bupati Cianjur untuk mengambil bantuan. Nah, pola koordinasi yang terkoordinir inilah insya Allah akan mempercepat meringankan beban warga. Dan laporan karena tim dokter dan dokter relawan juga kami turunkan, relatif tidak ada penyakit-penyakit yang menyertai di pengungsian ya, yang mayoritas diduga biasanya saluran pernapasan. Kita jaga semaksimal mungkin. Kemarin Pak Presiden juga hadir memberikan instruksi dan memberikan informasi kepada masyarakat bahwa kalau rumahnya rusak berat nanti diganti secepatnya dengan 50 juta rupiah, kalau rusak sedang 25 juta rupiah, kalau rusak ringan 10 juta rupiah. Dan kami sedang menyiapkan proses rekonstruksi secepatnya yang anti gempa untuk memaksimalkan agar kalau suatu hari ada gempa lagi, rumah ini bisa bertahan. Karena Mas Martin, kita ketahui bahwa gempa Cianjur ini selalu berulang rata-rata per 20 tahun. Jadi gempa yang serupa terjadi tahun 2000 di titik yang tidak jauh, kemudian tahun 1982 terjadi juga gempa yang sama, dan tahun 1800-an zaman kolonial Belanda juga ada laporan terjadi banyak gempa memang. Karena Cianjur ini dilalui
oleh pergerakan lempeng tektonik dari mulai Pelabuhan Ratu sampai ke Gunung Tangkuban Perahu di Bandung. Nah, mudah-mudahan kita fokus dulu tanggap darurat, kemudian rekonstruksi, kemudian proses edukasi agar masyarakat bisa tanggap bencana di generasi selanjutnya. Oke, Kang Emil, kami akan menyambungkan tentunya saat ini ada tweet dari warga yang juga mungkin Kang Emil juga sudah melihat bersama dengan tim di Kampung Barokaso RT 1 RW 5 dikatakan belum tersentuh bantuan dan bahkan mereka mengungsi bersama dengan jenazah di sana. Mungkin juga bisa menjadi masukan juga. Kang Emil, sementara itu juga terkait dengan pemetaan wilayah yang masih parah. Kampung mana saja yang kira saat ini masih menjadi fokus utama untuk evakuasi karena ada kendala paling berat di sana? Ya, kita ada 12 kecamatan yang terdampak dan semua pagi ini saya memerintahkan agar Babinsa dari TNI dan Babin Kamtibmas untuk turun kembali ke kampung-kampung yang terpencil sesuai wilayah kerjanya, door to door, ngetok pintu, memastikan tadi apakah di rumah ada warga yang belum tersentuh bantuan tapi tidak mampu berjalan ke posko atau pusat pengungsian, itu akan kita sisir lagi di pagi ini. Tapi harap dipahami tadi posisi Cianjurnya itu bergunung berbukit ya, sehingga ada yang harus dengan jalan kaki, kemudian seluler juga mati sehingga komunikasi relatif tidak mudah. Saya apresiasi juga PLN ya yang tadinya butuh 3 hari untuk merecovery listrik, per hari ini sudah lebih dari 90% kelistrikan di seluruh wilayah Cianjur sudah bisa dinormalisasi lagi. Nah, kembali seperti tadi, jika ada curhatan warga yang melaporkan bisa dikomunikasikan ke akun medsos mungkin yang paling gampang, baik Basarnas, BNPB maupun di tim relawan kami yang bernama @jabarquickresponse itu juga bisa. Dan pagi ini kami membelanjakan tadi 2 miliar rupiah secepatnya agar siang bisa kita bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insya Allah semua relatif sudah terkoordinasi dengan baik. Mudah-mudahan dengan door to door tadi tidak ada lagi warga di daerah terpencil yang terlewati. Oke, Kang Emil, apakah sampai pagi ini apakah ada penambahan? Baik, ya, Kang Emil. Izin menyampaikan satu lagi bahwa gempanya masih akan berlangsung sampai besok. Menurut BMKG, tolong oleh media disampaikan, warga tetap waspada. Namun gempanya itu kekuatannya makin kecil dan jumlah kedatangan gempanya juga makin sedikit. Dan BMKG melaporkan kepada kami Jumat harusnya insya Allah secara ilmiah gempanya sudah selesai. Nah, sehingga warga kalau ingin kembali ke rumah, kami himbau setelah hari Jumat untuk mengakses, membersihkan, dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan di rumah masing-masing. Oke, Kang Emil melihat saat ini juga masih ada tenda-tenda darurat ataupun tenda swadaya dari masyarakat sendiri. Apakah akan ada upaya dari pemerintah untuk memindahkan mereka ke penampungan pusat atau hanya mereka akan di sana saja tidak apa-apa kemudian bantuan akan didistribusikan kepada mereka? Ya, yang penting itu bantuan sampai ya. Kelebihan kalau dipusatkan di pusat pengungsian ada dapur umum. Nah, dapur umum ini dekat dengan pengungsian pusat. Tapi kami juga tidak bisa memaksa. Yang penting ada koordinasi dari RT RW-nya, ada berapa tenda-tenda warga di wilayah masing-masing. Kemudian nanti dikoordinir, kita bantu pengiriman makanan, bantuan dan lain-lain. Jadi situasinya memang tidak sesederhana semua mau ke pusat penampungan karena tadi kondisinya berjauhan juga dan kemarin dilaporkan ada tindakan kriminalitas yang bikin warga juga agak resah tapi sudah kita tangani, ada pencurian selama kejadian kebencanaan dan lain-lain. Tapi poinnya adalah negara selalu hadir baik yang sifatnya terpusat maupun sifatnya yang sporadis selama
para RT RW-nya melaporkan kepada kami sehingga kami bisa mengirimkan bantuan dengan proporsional. Oke, apakah sejauh ini kepala desa seluruh wilayah di Cianjur ini sudah bisa secara aktif berkomunikasi atau masih ada yang terkendala koneksi, Kang Emil? Ya, pagi ini dirapatkan dan kita bikin perjanjian setiap jam 12 siang kepala desa akan datang ke pendopo balai kota untuk mengupdate dan mengambil bantuan. Jadi tugas kepala desa sekarang tiap siang adalah melaporkan situasinya, melaporkan kegiatan di sana, dan pulang-pulangnya membawa bantuan sesuai kebutuhan karena poskonya dipusatkan di pendopo bupati termasuk gudang logistik juga kita pusatkan di sana. Jadi koordinasinya sudah sangat baik sehingga kita berharap pemimpin-pemimpin di level RT RW dan kepala desa dimohon lebih proaktif kan begitu ya untuk menyisir kebutuhan-kebutuhan di wilayahnya masing-masing dengan perjanjian siang hari secara fisik bertemu berkoordinasi dengan Pak Bupati sesuai arahan saya di pendopo Bupati Cianjur. Untuk sejauh ini alat berat untuk proses evakuasi pembersihan jalur distribusi apakah sudah cukup, Kang Emil? Ya, kalau jalur-jalur sudah aman ya, tinggal satu jembatan yang terputus tentu membutuhkan waktu. Tapi kalau untuk normalisasi jalur nasional Cianjur Bogor pada saat Pak Presiden datang pun sudah selesai, jalur kabupaten juga sudah dibereskan, tinggal satu jembatan putus sedang kita sambung. Lain-lain saya kira kalau infrastruktur kami tidak terlalu khawatir, ini lebih kepada manajemen logistik sambil menunggu. Oleh karena itu saya titip betul ke Metro TV juga, tolong sampaikan bahwa akan ada gempa-gempa susulan kecil, tapi jangan terlalu khawatir karena sudah sangat lemah. Nanti setelah Jumat dipersilahkan untuk mengevaluasi jika ingin kembali ke rumah masing-masing. Saya kira itu dengan kondisi hari Jumat, infrastruktur yang terputus, yang tertimbun sudah bisa kita bersihkan. Oke, itu pun kami akan pasti sampaikan melalui tayangan kali ini peringatan kepada warga untuk bisa berantisipasi. Namun satu sisi banyak warga di pengungsian, Kang Emil, yang saat ini masih mengalami trauma juga psikis. Mereka masih cukup takut untuk berada di dekat rumah. Mereka masih memerlukan bantuan untuk pemulihan trauma. Apa yang kemudian dari pemerintah lakukan untuk bisa membantu mereka agar bisa mengantisipasi adanya potensi-potensi tentunya gempa-gempa selanjutnya? Ya, yang pertama tentunya di setiap pusat pengungsian kita ada relawan dan petugas yang juga punya keahlian untuk mengatasi trauma di masyarakat ya, trauma healing expert kira-kira begitu. Dan itu sudah terjadi, termasuk kalau Mas Martin lihat, kalau saya datang warga senang. Jadi memang mereka butuh penghiburan-penghiburan yang dalam ketakutannya, dalam kecemasannya, melihat orang lain datang membantu, mengulurkan waktu, hadir secara fisik, itu memang cukup menenangkan. Jadi saya himbau para kepala desa, camat, bupati, termasuk saya sendiri, ya memang harus mayoritas ada di lapangan, menenangkan warga, karena sebenarnya mereka tadi banyak yang stres, banyak yang trauma, butuh ditenangkan dengan kalimat-kalimat. Makanya kalau saya ketemu mereka, Mas Martin, saya bilang, Pak Gubernur hadir, ini bawa berita baik, ibu-ibu tolong semangat, kan gitu ya. Jangan lupa mudah-mudahan gempanya Jumat bisa selesai, oleh karena itu lebih baik isi waktu dengan mengaji, isi waktu dengan beribadah, berdoa, mudah-mudahan gempanya sudah selesai gitu. Jangan khawatir, urusan logistik semua nanti dikirim. Nah, kalimat-kalimat itu sudah ratusan kali saya keluarkan dari mulut saya, semata-mata membuat mereka merasa tenang bahwa negara membersamai duka cita mereka di bencana ini. Kang Emil, pendampingan langsung itu juga yang diperlukan oleh warga. Kang Emil, kami akan tayangkan tayangan kemarin pada waktu Kang Emil mendatangi salah satu pemakaman warga. Kita coba tayangkan berikut ini.
Kesedihan ayah Alinda Della Puspita tak terbendung lagi saat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hadiri pemakaman anaknya di TPU Sirnalaya, Kabupaten Cianjur. Ridwan Kamil mencoba menenangkan ayah korban dengan memeluknya. Namun tangis sang ayah pun pecah saat jenazah Alinda dimasukkan ke liang lahat. Kang Emil yang turut merasakan duka keluarga menyampaikan rasa bela sungkawa sekaligus memimpin doa. Allah sudah memanggil almarhumah seorang anak solihah yang tentunya Allah lebih sayangi dan juga insya Allah husnul khatimah. Rota Ayun selama ini bagi orang tuanya atas nama pemerintah Kabupaten Cianjur dan Provinsi Jawa Barat, kami mengaturkan turut berduka cita atas kehilangan. Kami hadir ke sini semata-mata untuk bersamai rasa duka keluarga Cianjur karena kejadian gempa ini. Keluarga bercerita saat gempa terjadi, Alinda sedang bermain di teras rumahnya di Kelurahan Sawah Gede. Namun guncangan gempa yang begitu dahsyat membuat anak berusia 4 tahun itu tidak selamat. Alinda merupakan satu dari ratusan korban meninggal akibat gempa berkekuatan 5,6 magnitudo mengguncang Cianjur. Lebih dari 160 orang meninggal. Jumlah korban bisa saja bertambah karena tim SAR masih melakukan proses evakuasi. Tim Liputan Metro TV. Iya, Kang Emil, warga merasa masih khawatir, was-was, bahkan takut. Apa yang bisa Anda sampaikan kepada warga saat ini yang menyampaikan, terutama warga Cianjur dan sekitarnya, yang saat ini menyaksikan juga melalui tayangan ini di tempat pengungsian? Apa yang bisa Anda sampaikan bahwa pemerintah tetap ada di segala level, mereka akan terus mengawal dan membantu mereka, Kang Emil? Ya, yang pertama kita harus semua bersama-sama dalam ujian musibah ini. Yang kedua, kita harus lihat secara proporsional ya bahwa getaran-getaran masih ada. Oleh karena itu saya menyampaikan sebaiknya semua di luar rumah dulu. Setelah nanti ada konfirmasi, insya Allah di hari Jumat oleh BMKG dinyatakan gempanya sudah selesai. Yang berikutnya tidak usah khawatir, semua kebutuhan selama di pengungsian itu ditanggung negara, yang sakit juga ditanggung negara, juga nanti rumah-rumah yang rusak di saatnya tiba kita akan bangun oleh dana negara juga, dari 50 juta yang rusak berat, 25 juta yang rusak sedang, 10 juta yang rusak ringan. Sekarang fokus mengisi waktu, saling mendoakan, saling menghibur sesama pengungsi. Tentu apapun ada kebutuhan, ada aparat di lokasi pengungsian masing-masing, silahkan disampaikan. Semua kebutuhan akan insya Allah dipenuhi. Termasuk tadi tolong laporkan karena wilayah Cianjur yang banyak terpencil dan berbukit, kalau masih ada yang belum tertangani bisa disampaikan ke RT RW atau ke kepala desa yang setiap siang selalu datang berkoordinasi dengan Bupati Cianjur. Nah, isilah waktu dengan beribadah, isilah waktu dengan mengaji dan lain-lain. Mudah-mudahan minimal secara fisik sedang dalam kondisi darurat, tapi secara batin minimal tenang untuk bersabar menghadapi ujian yang tidak mudah ini. Saya kira itu. Di mana rakyat bahagia, pemimpin seperti saya pun bahagia. Di mana rakyat sedih, berduka, saya pun merasakan hal yang sama. Itulah kenapa saya bekerja keras yang malah memastikan warga melihat bahwa negara, pemimpin selalu hadir bersama mereka, baik suka maupun duka. Kang Emil, saya mungkin harus bertanya hal ini. Di tengah medan yang tidak
mudah. Anda bahkan juga kemarin saya melihat langsung menggunakan motor untuk langsung menuju ke lokasi-lokasi. Mengapa Kang Emil memilih untuk menghadiri pemakaman untuk Alinda Della Puspita ini? Ini Mas Martin ya, bayangkan Anda sebagai pihak yang ditinggalkan, meninggal kira-kira begitu. Ya. Dia mau meluk siapa, dia mau curhat ke siapa, semua serba tidak mudah. Apalagi posisinya anggota keluarganya bukan hanya luka-luka tapi meninggal dunia. Ya. Nah, dan saya pernah merasakan di posisi itu. Oleh karena itu, saya bilang, sambil kita nolongin korban, saya pasti paham rasa duka mendalam dari mereka yang ditinggalkan meninggal. Oleh karena itu saya bilang, di daerah yang saya bisa kunjungi, saya ingin ikut. Makanya ada di video tadi ya. Nah sisanya kan ada ratusan Mas Martin yang juga memakamkan dan nggak mungkin gubernur bupati hadir, maka kita memerintahkan kepala desa, camat, dan kepala dinas berbagi lokasi sehingga di setiap pemakaman warga Cianjur ada perwakilan negara dalam bentuk kepala desa, dalam bentuk camat, kepala dinas maupun gubernurnya, sehingga rakyat minimal bisa merasakan bahwa kehadiran kami ada di mana-mana, dari posisi sedang di pengungsian maupun sedang di pemakaman. Termasuk saya perintahkan di saat pemakaman tolong dikasih uang duka, kira-kira begitu ya, atau apapun yang menunjukkan kita sangat bersimpati kepada mereka. Jadi sebenarnya ini hanya urusan kemanusiaan saja yang saya ambil jadi kebijakan, karena semua termasuk saya pribadi pernah mengalami di posisi itu dan merasakan kehadiran sahabat, kehadiran orang yang dikagumi, orang yang dicintai itu menguatkan pada saat kehilangan. Mereka butuh pegangan dan butuh pelukan hangat. Kang Emil, kami juga menerima informasi beberapa wilayah di Cianjur, Jawa Barat kehabisan kain kafan sehingga korban gempa yang meninggal dunia itu belum bisa dipulasarakan. Adakah mungkin upaya untuk penanganan ini? Ya, kan tadi pagi ini karena di hari pertama kan terjadi seluler mati ya sinyalnya, kemudian hari kedua sudah membaik, rata-rata sih sudah selesai ya. Kalaupun belum, pagi ini tadi TNI Polri menyisir door to door untuk memastikan, sehingga kalau ada yang belum tertangani termasuk kain kafan itu bisa kita selesaikan secepatnya. Walaupun ada ulama yang berfatwa karena korban bencana itu mati syahid, sebenarnya secara syariat ada pilihan tidak perlu dikain kafankan, ya bisa langsung dan lain sebagainya. Tapi tentunya mungkin pilihan yang afdolnya ingin dikain kafankan sehingga mereka menunda. Tapi apapun itu harusnya per pagi ini dan siang ini berita-berita seperti itu sudah tidak ada karena aparat sudah diperintahkan door to door memastikan tidak ada yang terlewat. Baik. Terima kasih Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah bergabung bersama dengan kami. Semoga memang koordinasi lebih lanjut saat ini bisa terus dimaksimalkan terkait dengan penanganan kali ini. Terima kasih Kang Emil sudah bergabung bersama dengan kami.